Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang Pada 16 Agustus 1945, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan dan ditulis di rumah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, Laksamana Muda Tadashi Maeda. Kalau Anda periksa catatan sejarah, keterlibatan Maeda di rumah ini dengan kelompok kemerdekaan itu untuk beberapa tahun memang disembunyikan. Tapi bahwa hadir di sini, ya hadir. Tapi Anda bayangkan namanya di dalam politik, apabila rapat perumusan proklamasi ini tersiar luas di rumah seorang Jepang, dihadiri orang Jepangnya, apa yang akan dibuat oleh Belanda misalkan? Maeda pada akhirnya ketika sudah mengizinkan rumahnya digunakan sebagai tempat perumusan naskah proklamasi, dia menanggung akibatnya. Setelah Inggris akhirnya datang di bulan September 1945, Maeda ditangkap, di penjara Glodok beberapa bulan, kemudian dipindahkan ke Rutan Salemba, barulah kemudian dipulangkan ke Jepang. Nasib Maeda di Jepang sana pun sungguh merana. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu dan menjadi penanda berakhirnya Perang Asia Timur Raya. Di Indonesia, sejumlah pemuda seperti Syahrir mendengar siaran radio BBC tentang kekalahan Jepang dan berambisi agar proklamasi kemerdekaan bisa segera dilaksanakan tanpa menunggu pihak Jepang. Menurut rencana harusnya tanggal 16 itu PPKI akan mengadakan rapat, dan pada tanggal 16 itu berdasarkan pengakuan Bung Hatta misalkan dalam memoarnya mestinya akan disampaikan kemerdekaan tanggal 16. Tapi konsep kemerdekaannya itu secara politik, ya, penafsiran politiknya itu sama aja disponsori oleh Jepang. Karena lembaga itu dibuat orang Jepang, kemudian orang Jepang memberikan janji, kemudian kita mengumumkan di satu lembaga yang bikinan Jepang gitu, kira-kira secara politik tafsirnya gitu. Nah, anak-anak muda ini berpikir Jepang udah nggak punya mandat lagi. Jadi berita ini kan tidak nyampe ke kalangan tua ini yang didengarkan secara sembunyi oleh golongan-golongan underground yang antifa ini gitu kan, antifasis ini. Karena Soekarno ketemu di Dalat 12 Agustus, Jepang menyerah itu 15 Agustus. Jadi ketika Bung Karno perjalanan pulang, kemudian sampai sini itu kan prosesnya cepat. Ada dinamika yang terjadi antara pertemuan 12 Agustus sampai dengan 15. 15 kan kemudian Jepang menyerah. Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, Soekarno dan Hatta diculik oleh Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh dari kelompok pemuda dengan tujuan agar Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaannya. Ahmad Subarjo yang kala itu bekerja di kantor penasehat Angkatan Darat Jepang segera menyusul ke Rengas Dengklok dan bernegosiasi agar Soekarno dan Hatta bisa dibebaskan. Para pemuda bersedia membebaskan Soekarno-Hatta dengan satu syarat, proklamasi harus segera diumumkan tanpa bantuan Jepang. Jadi ini dua-duanya memang bertaruh gitu kan. Dua-duanya bertaruh, tapi kemudian kan ada kompromi. Ya itu makanya Bung Karno, Bung Hatta dia dengan Subarjo pergi. Subarjo kan cukup dekat dengan Maeda dan kalangan Jepang. Mereka pergi ke Yamamoto ingin mengkonfirmasi. Datang pertama nggak ketemu, datang kedua juga nggak ketemu, yang menemui kan Nishimura. Ingin mendapatkan konfirmasi bahwa apakah betul Jepang ini sudah kalah. Mayor Jenderal Otoshi Nishimura adalah Kepala Departemen Urusan Umum yang mewakili pihak Gunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer Jepang di Hindia Belanda.
Saat ditemui oleh Soekarno dan Hatta, Nishimura menyampaikan bahwa kondisi telah berubah dan janji kemerdekaan sudah tidak bisa lagi diwujudkan. Kecewa dengan jawaban Nishimura, Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya meminta kepada Nishimura, kalau memang janji kemerdekaan sudah tidak bisa lagi diwujudkan, ya jangan halang-halangi kami untuk merdeka dengan cara kami sendiri. Dan akhirnya mereka kembali ke rumah Laksamana Maeda. Disinilah peran Soebardjo ketika memilihkan tempat yang aman agar tidak ada gangguan dari Angkatan Darat Jepang maupun Kempetai. Terjadilah proses meminta izin. Ahmad Soebardjo, Bung Karno, dan Bung Hatta meminta izin kepada Laksamana Maeda 16 Agustus waktu itu pukul 10 malam. Apakah bersedia rumahnya dipakai sebagai tempat persiapan kemerdekaan atau tidak. Ada beberapa alasan kenapa rumah Laksamana Maeda dipilih sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Pertama, karena Maeda memiliki riwayat yang dekat dengan kalangan Indonesia, khususnya pro kemerdekaan, gerakan nasionalis Indonesia waktu itu. Yang kedua, Maeda ini orang Jepang yang punya simpati kepada Indonesia dan dia yang waktu itu pangkatnya yang cukup tinggi. Yang ketiga, Maeda ini berhubungan dengan Indonesia dan orang-orangnya itu bukan sehari dua hari, tapi sejak sebelum masa perang dia sudah punya pengalaman di Indonesia. Sehingga diyakini tempat ini bisa menjadi tempat yang aman untuk pertemuan. Peran Laksamana Maeda yang memfasilitasi perumusan naskah proklamasi mencuatkan pertanyaan mengenai sosoknya. Lalu, apa yang dilakukan oleh Maeda pada malam itu?